Ketika kondisi hati kita mengalami kesembuhan demi kesembuhan, mengalami pemulihan demi pemulihan, saya melihat begitu banyak sekali keajaiban yang Tuhan perbuat. Saya melihat bagaimana orang-orang yang mengalami kesembuhan demi kesembuhan, dan itu adalah tahap ya, tidak langsung secara instan. Orang mengalami pemulihan demi pemulihan, dan itu adalah merupakan satu tahap demi tahap yang harus dilewatin, tidak secara instan. Dan saat itu juga orang itu mengalami satu kehidupan yang baru. Orang itu mengalami seperti pohon yang baru, yang tumbuh. Walaupun sebelumnya seperti pohon yang ditebang, sepohon yang tumbang, tapi akar-akarnya itu ketika mengalami anugerah Tuhan, pohon yang tumbang atau pohon yang ditebang itu menjadi pohon yang hidup, pohon yang tumbuh ranting-ranting yang baru, daun-daun yang baru, karena itu menjadi tanaman muda dan tanaman yang baru. Orang yang dijamah oleh Tuhan itu mereka mengalami satu pembaharuan demi pembaharuan. Itu seperti tongkat Harun yang ditaruh di hadapan Tuhan. Tongkat itu yang sudah mati, tongkat itu bertunas, dan tongkat itu bahkan mengeluarkan buah pohon badam. Kalau hidup kita diserahkan kepada Tuhan, hati kita diserahkan kepada Tuhan, sepertinya hati kita seperti puing-puing yang sudah berantakan, hancur, dan begitu tidak ada sesuatu pun yang bisa kita harapkan. Tetapi ketika kita serahkan kepada Tuhan, puing-puing itu Tuhan akan menuntun kita untuk mengembalikan puing-puing yang terhilang. Dan ketika puing-puing yang terhilang itu ditemukan, maka Tuhan ingin si puing-puing itu disatukan seperti pasal-pasal, dan ketika itu semuanya utuh, maka Tuhan akan menyempurnakannya, Tuhan akan memulihkannya, Tuhan akan mengerjakannya, dan ajaib apa yang dikerjakan Tuhan itu benar-benar menjadi baru, menjadi hidup kembali, dan menjadi sesuatu yang ajaib. Karena itu Bapak Ibu, saat ini kalau hari ini Anda sedang memendam luka, hati-hati, engkau akan berada dalam penjara hidup yang kau bikin sendiri, dan kotak kecil yang membuat kita mendekam dalam luka itu membuat kita sangat menderita. Tuhan memakai luka, Tuhan memakai luka untuk mengubah segala sesuatu dalam hidup kita. Tuhan memakai luka yang membuat melalui luka itu hidup kita menjadi sesuatu yang berbeda. Dan Tuhan memakai luka untuk menyembuhkan banyak orang, untuk memulihkan banyak orang, untuk mengerjakan satu aliran roh dari hidup orang-orang yang pernah terluka namun telah dipulihkan kepada orang-orang yang mengalami luka-luka di sekitar kita. Ada satu firman Tuhan tentang Yusuf. Yusuf adalah seorang yang banyak mengalami masa-masa yang menyedihkan, yang mencucurkan air mata, yang membuat dia menderita. Di dalam Kejadian 41 ayat 51 dan 52, Yusuf menggambarkan apa yang terjadi dalam hidupnya, yaitu Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Apa yang dikatakan oleh Yusuf? Bahwa Yusuf tidak sedang melupakan sebenarnya semua peristiwa yang menghimpitnya, yang membuat dia menderita, yang membuat dia susah, yang membuat dia mengalami banyak kesakitan. Dia nggak pernah lupa. Tetapi peristiwa yang pernah dia alamin itu tidak beracun lagi, tidak menggigitnya lagi, tidak merusaknya lagi. Karena itu dia menyebutnya Manasye sebagai satu gambaran bahwa Tuhan telah membuat aku lupa sama sekali. Tidak ada satu perasaan yang ingin balas dendam. Tidak ada satu perasaan kemarahan yang terpendam. Tidak ada satu dendam yang begitu menyala yang membuat dia ingin melakukan satu hal yang jahat kepada kakak-kakaknya ketika dia bertemu. Karena itu dia berkata, aku memberi nama Manasye kepada anak sulungku.